Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil iman wa fit taqwa wa fil islam wa fil hayah wa fil ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku yang berbahagia, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat keimanan, nikmat ketakwaan, nikmat keislaman, nikmat kehidupan seperti ini. Semoga apa yang telah kita laksanakan dan kita niatkan termasuk dalam zona ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga sahabatnya dan para pengikutnya. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, jika kita bergabung dalam dunia dakwah, jangan harap kenikmatan singkat itu kita akan dapat. Ketika kepingan hati masih ada niatan seperti itu, maka bisa mengakibatkan bahaya bagi diri kita sendiri. Tapi ada hal yang menarik dalam dunia dakwah ini, di mana kenikmatan yang nantinya didapat itu jauh lebih besar dari apa yang kita prediksi atau kita samakan kenikmatan dunia ini. Akan tetapi juga ketika niatan keping hati lebih condong, lebih dominan daripada kenikmatan yang nanti, maka ini okelah mungkin kenikmatan itu akan didapat oleh orang tersebut. Akan tetapi sifatnya sementara, dan jangan sampai kenikmatan itu masuk pada zona opportunities. Dia seakan mengikuti aktivitas dakwah, tapi ujung-ujungnya rupanya dia mencari keuntungan sesaat di balik itu. Nah, ini akan membahayakan dirinya sendiri. Nah, untuk itu kita sebagai, misalnya kita ini masuk dalam gerbong para pejuang-pejuang dakwah lah gitu. Ada orang-orang yang tanpa ada keraguan pada dirinya, dia telah merencanakan, dia telah merancang, dia telah meramu sedemikian rupa untuk mengembangkan sekaligus menjaga dalam waktu bersamaan gerbong dakwah ini. Dia telah ikhlas, dia rela mengeluarkan apa yang ada potensi pada dirinya, seperti potensi tenaga, potensi pemikiran, potensi ilmu yang dimiliki oleh dirinya, itu dikeluarkan. Bahkan hingga ke tahap nyawa diberikan untuk jalannya dakwah ini. Nah, bisa dibayangkan ketika ada orang yang masih ada sekeping hati untuk mendapatkan kenikmatan yang sesaat dibandingkan dengan orang-orang ini, itu sangat jauh berbeda tujuannya. Ya, sesaat dengan nanti memang Allah akan memberikan azron azimah kepada orang-orang yang tidak ada keraguan. Mereka dengan rasa percaya diri, dengan penuh keikhlasan yang sedalam-dalamnya, bahkan kepada jiwanya dia rela untuk mengorbankannya, karena dia telah memahami makna di balik kehidupan ini. Kehidupan yang sifatnya hanya sementara ini, ya, itu dia mengetahuinya, sehingga dia tukar. Karena memang ada dalam surat At-Taubah, Allah memberikan sinyal bahwa rupanya dalam surat At-Taubah itu Allah memberikan tawaran bisnis, ya. Maukah engkau berbisnis kepadaku? Ya, yang dikatakan tijarah, ya, ini adalah sebuah bisnis antara Allah dengan hambanya manusia. Allah akan membeli, innallaha ashtara minal mu'minin bi amwal bi anfus. Jadi dari hartanya dan jiwanya dia akan beli. Allah akan beli itu.
berarti di sini kalau sudah dibeli, berarti hak paten penuh itu ownernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dibeli itu tunduk dan patuh saja. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di bulan suci Ramadan inilah patut kita kiranya untuk berjibaku, ya. Walaupun kondisi kita sedang dilanda COVID-19 ini, kita harus stay di rumah, kita harus tinggal di rumah. Akan tetapi kita namanya pejuang dakwah itu tidak pernah akan henti dari ide, gagasan-gagasan untuk tetap menciarkan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang saudara-saudaraku sekalian, dakwah ini tidak seindah sentuhan mata memandang. Pangkalnya jauh dan ujungnya pun serasa tidak pernah tiba. Dari jarak jauhnya memandang, kita bergerak banyak. Ya. Kemudian di saat yang sama, onak duri itu juga siap menghadang kita sebagai pejuang dakwah. Jadi jalan dakwah itu tak akan pernah sunyi. Jalan dakwah itu tidak selalu mulus. Dia akan tetap, ujian itu siap melanda kita. Jadi onak duri itu mereka siap siaga untuk melukai kita. Ya. Onak duri itu siap merangkap mangsanya siapa saja. Jadi kita menyadari betul bahwa tugas ini sangat-sangat berat. Sehingga tidak sedikit di antara kita itu akan ada yang tergopoh-gopoh dalam menjalankannya. Akan ada orang yang terengah-engah dalam menjalankannya. Bahkan ada orang yang terlempar, terhempas dalam gerbong tersebut. Karena mungkin mereka merasa bosan, mereka merasa jenuh, bahkan jengkel, berlawanan hatinya. Dia tidak mendapatkan sesuatu yang dikiranya bagi dia adalah manfaat bagi dirinya. Ya, dalam tanda kutip itu adalah keduniawian. Karena memang di dalam dakwah ini, onak dan duri, ketidaksukaan yang ada pada diri kita itu nampaknya jauh lebih besar. Saudara-saudaraku yang berbahagia, akan kuatkah kaki ini akan melangkah? Akan kuatkah kaki ini akan tetap berlari? Dan akan kuatkah napas ini tetap melayani dakwah yang penuh dengan onak duri ini? Saudara-saudaraku sekalian, ingat bahwa semua itu adalah proses ujian bagi kita semuanya. Jadi innamal amalu binniyat, kemudian istiqomah ini dibutuhkan dalam perjuangan dakwah ini. Kemudian kita paham terhadap tugas apa yang harus kita lakukan dan kenapa ini kita akan lakukan. Ya, ini harus kita pahami bersama. Jadi hal ini adalah terangkum dalam ujian dakwah. Tidak mungkin ujian ini akan muncul bagi seorang yang mengaku dirinya pejuang dakwah. Tetap pada posisi cepat lambat bahwa ujian-ujian ini pasti akan datang kapan saja kepada orang tersebut. Tentunya ujian ini akan muncul pada orang-orang disesuaikan dengan kadar keimanannya. Dalam suratul Baqarah 186 Allah berfirman, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Jadi Allah itu akan menguji kamu dengan sungguh-sungguh melalui dirimu dan hartamu. Ya. Lunna, lam dan nun di sini adalah dua huruf
penekanan, sungguh-sungguh. Dalam bahasa Inggris itu indeed, dengan sungguh-sungguh akan diuji harta kita dan jiwa kita, diri kita gitu. Kemudian Allah juga akan memberikan sebuah ujian ini tergantung kadarnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh Sa'ad bin Waqqas, ya Rasulullah, yang berat ujiannya itu yang seperti apa? Orang yang seperti apa? Ya tentunya para nabi, kemudian para pengikutnya, dan semisalnya. Kemudian dia akan diuji berdasarkan kadar keimanannya. Ketika kadar keimanannya itu kuat, maka ujiannya itu akan diberatkan, dikasih yang berat. Tapi tetapi ada kadar, jika kadar itu kadar keimanannya itu ringan, ya maka ujiannya itu sesuai dengan kadar keimanan keringanannya itu. Jadi Allah Maha mengetahui hambanya. Akan tetapi bagi pejuang dakwah yang mengaku kita, di antara kita ini ada yang mengaku bahwa kita adalah pejuang dakwah dan mengetahui tentang nilai-nilai keimanan dan seterusnya, tentu ujian ini akan lebih berat datangnya. Ya, untuk itulah ujian ini sebagai filterisasi dalam memperjuangkan sesuatu nilai-nilai kebenaran. Ya, semoga kita yang telah mengakui dirinya para pejuang-pejuang dakwah dikuatkan keimanan dan ketakwaan kita, diistiqomahkan ya, dalam jiwa kita dalam beramal soleh ini, karena tidak sedikit onak dan nuri itu akan menghadang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.